Oke, selamat pagi ya semuanya untuk rekan-rekan yang baru bergabung, yang tadi belum sempat saya sapa, selamat bergabung di PA The Mission. Kita hari ini akan masuk di dalam bagian yang kedua. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kembali kami memohon belas kasihan Tuhan, memimpin akal budi kami dan hati kami, agar apa yang kami renungkan pada pagi ini boleh memberikan pengertian yang benar tentang dampak dosa, kedaulatan Allah di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu yang Tuhan sudah sediakan ini menjadi waktu yang menjadi anugerah bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara, hari ini saya harus mengulang sedikit ya dari apa yang 2 minggu lalu telah kita bahas. Jadi 2 minggu lalu kita telah berbicara tentang kehendak bebas, saudara, dan di situ saya telah menjelaskan di dalam pandangan reform, kita menolak keberadaan kehendak bebas atau istilah lainnya free will setelah manusia jatuh dalam dosa. Di sana saya sudah menjelaskan pandangan Calvin yang mengutip daripada Agustinus yang mengatakan bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, memang masih memiliki kehendak bebas. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, kehendak bebas itu sudah hilang. Ya, jadi manusia tetap memiliki kehendak, tapi sudah tidak bebas lagi, saudara. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang dampak dosa terhadap kehendak bebas. Jadi kehendak bebas yang hilang itu bukan sekedar hilang, lalu ya sudah hilang begitu aja. Tidak, ini berdampak luar biasa di dalam kehidupan manusia. Ya. Oke, saya akan share screen ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam dampak dosa terhadap kehendak bebas. Saudara sekalian, di dalam pemikiran teologi reform, dampak dosa itu bisa dibedakan menjadi dua macam, saudara. Dua dampak ya, dua akibat. Pertama, Calvin mengatakan dampak dosa terhadap hal-hal yang bersifat keduniawian. Hal-hal yang bersifat kesementaraan, ya dia memakai istilah earthly things ya, hal-hal yang ada di dunia ini. Nah, terhadap hal-hal yang ada di dalam dunia ini, saudara, kesementaraan ya, kita bekerja, kita sekolah, kita membuat kebudayaan, bermain musik dan sebagainya, itu kan hal-hal yang bersifat sementara. Di dalam aspek ini, ternyata dampak dosa di dalam kehendak manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, akal budi dan kehendak itu masih bisa berfungsi, meskipun sudah rusak, saudara. Jadi saudara lihat ya, banyak anak-anak atau banyak orang-orang yang bukan anak Tuhan, tapi itu jenius luar biasa, saudara. Bisa menciptakan musik yang terindah, bisa membuat penemuan-penemuan yang luar biasa, ya tetap bisa memiliki kehendak, cita-cita, ya memikirkan orang lain dan sebagainya, berkorban bagi orang lain. Nah, itu semua kan adalah hal-hal yang bersifat kesementaraan di dalam dunia ini yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Nah, itu akal budi kita masih berfungsi, saudara. Dampak dosa di sini tidak terlalu dahsyat, tetapi masih ada. Ya, kita masih bisa sekolah sampai S3 dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang kedua, Calvin mengatakan untuk hal-hal yang bersifat surgawi, hal-hal rohani, dia sebut pakai istilah heavenly things. Ya, di dalam poin inilah, saudara, akal budi kita, pikiran kita dan kehendak kita itu mati, saudara, tidak berfungsi sama sekali. Jadi saudara bisa membedakan dampak dosa terhadap kehendak manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, di dalam hal-hal sementara, hal-hal duniawi, kita masih bisa bekerja, berfungsi. Tetapi untuk hal-hal rohani, Calvin mengatakan, itu sudah tidak bisa sama sekali. Nah, nanti akan kita lihat di dalam hal-hal apa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kehendaknya dan akal budinya itu tidak berfungsi. Ya. Nah, dia menjelaskan seperti ini, saudara. Saya menyebut hal-hal kesementaraan, earthly things, yaitu segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Allah atau kerajaannya, keadilan yang sejati, atau hidup masa depan yang penuh berkat. Ini tidak ada hubungannya. Jadi orang yang sudah jatuh dalam dosa, dia bisa bekerja, bisa mencipta, bisa berkeluarga, bisa memimpin, dan sebagainya,
Karena itu semua tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah, tidak ada hubungannya dengan hidup kekal, tidak ada hubungannya dengan kekudusan, dan sebagainya. Ya, tetapi dia mengatakan heavenly things itu adalah pengenalan akan Allah yang benar, kebenaran yang sejati, dan rahasia-rahasia rohani di dalam kerajaan Allah. Manusia tidak bisa, saudara. Jadi di dalam heavenly things, manusia itu betul-betul mati di dalam kerohaniannya. Ya, maka di dalam hal apa sih, saudara, manusia itu mengalami kematian di dalam akal budi dan kehendaknya? Kami memberikan beberapa hal. Nah, ini adalah prinsip umum ya. Yang pertama, di dalam dosa, akal budi manusia atau rasio manusia dan kehendak manusia itu tidak mungkin bisa mengenal Allah yang benar, saudara. Knowing God. Dia bisa bekerja, bisa mencipta, bisa memimpin, bisa berkebudayaan, macam-macam yang hebat-hebat, tapi tidak mungkin bisa mengenal Allah yang benar. Kenapa? Karena mati akal budinya. Akal budinya tidak mungkin bisa memikirkan Allah yang benar. Kehendaknya tidak mungkin ingin mencari Allah yang benar. Ya, yang dicari pasti adalah berhala di dalam kehidupannya. Jadi ini adalah hal pertama di dalam knowing God, akal budi kita, kehendak kita, itu sangat terdampak oleh dosa luar biasa. Yang kedua, apa yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia setelah jatuh dalam dosa, yaitu adalah mengenal kebaikan Allah sebagai Bapa kita, ya, fatherly favor. Tidak bisa kita kenali lagi, yaitu apa? Keselamatan. Jadi orang-orang yang di dalam dosa, yang mati akal budinya, mati kehendaknya, dan sebagainya, dia tidak mungkin akan mengenal akan kebaikan Allah. Tidak mungkin dia akan bisa bersyukur untuk kebaikan Allah di dalam hidupnya, yang memberikan Kristus bagi kita untuk keselamatan kita. Tidak mungkin, saudara. Ya, ini adalah satu kematian rohani dari dosa yang membuat orang-orang itu tidak akan mungkin bisa mengenal Allah sebagai Bapaknya. Yang ketiga, dia mengatakan, apa keterbatasan akal budi di dalam dosa? Yaitu orang-orang ini tidak akan tahu bagaimana harus hidup berdasarkan hukum Tuhan. Ya, orang-orang di dalam dosa tidak akan bisa mengenali bagaimana kehendak Tuhan di dalam hidupnya, apa yang Tuhan inginkan bagi dia, apa yang harus dia taati, apa yang harus dia jalankan, apa yang Tuhan larang, dan sebagainya. Tidak akan bisa mengerti hukum-hukum Tuhan, kehendak Tuhan di dalam dirinya. Ya, meskipun mungkin secara gelar orang ini bisa S3, S4, macam-macam, pointer melakukan segala hal, ya, membuat penemuan-penemuan yang dahsyat di dalam hidupnya, tetapi di dalam hal-hal inilah mereka tidak mungkin akan mampu melakukannya. Sehingga kami mengatakan, saudara, di dalam kasus nomor 1 dan 2, ya, khususnya nomor 2, para jenius yang terhebat di dalam dunia, dia katakan, blinder than moles, lebih buta dari curut. Ya, curut itu kan istilah tikus buta. Nah, saudara jangan heran kok di dalam buku institusio ada kalimat-kalimat seperti ini. Ya, memang seperti ini, saudara. Saya bukan ngarang-ngarang ya. Jadi di dalam bukunya Calvin itu sangat menegaskan orang yang paling pinter di dalam dunia pun, para jenius sekalipun, tidak akan bisa mengenal Allah, tidak akan bisa menikmati kasih Allah di dalam hidupnya. Mereka dikatakan lebih buta dari curut, ya. Nah, saudara sekalian, apa arti dari semuanya ini? Ketika kita melihat, oh ternyata dampak dosa ada dua aspek penting. Di dalam earthly things, kita masih bisa hidup normal, tetapi di dalam heavenly things, hal-hal rohani, kita sudah mati di dalam dosa. Nah, dia mengatakan, ini artinya daging, kedagingan ya, tidak mampu mencapai hikmat yang tertinggi. Jadi hal rohani itu, saudara, tidak ada urusannya dengan gelar kita S3 PhD doktor, tidak ada urusannya itu. Tuhan Yesus kan ngomong kepada mereka, rahasia Allah itu disembunyikan.
Tetapi bagi engkau, orang-orang yang sederhana, rahasia kerajaan Allah itu disingkapkan bagi mereka. Ya, orang-orang Farisi itu kurang pinter apa, saudara? Tapi mereka tidak pernah mengerti tentang rahasia kerajaan Allah. Ya, jadi kedagingan atau dosa membuat kita tidak mampu mengerti hikmat Allah yang tertinggi. Kecuali, saudara, di situ adalah karya Roh Kudus yang menerangi kita, melahirbarukan kita. Nah ini ya, jadi inilah yang disebut dengan konsep anugerah. Kita itu bisa mengenal kebenaran, mengenal Allah yang benar, menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, bukan karena gelar kita, bukan karena akal budi kita hebat, tetapi itu semua karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, dia memberikan banyak ayat, saudara. Kita tidak usah membaca ya. Saya harap nanti saudara baca sendiri di rumah. Bagaimana ayat-ayat di dalam Alkitab itu menegaskan kalau semua bukan karena anugerah Tuhan, karya Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang benar, ya. Karena pengenalan akan Allah itu tidak ditentukan oleh gelar kita atau kepandaian kita. Jadi dia mengatakan, sebab di mana Roh Kudus itu tidak memancarkan terangnya, does not cast his light, all things is darkness. Segala sesuatu yang ada hanya kegelapan. Ya, jadi ini dampak dosa di dalam aspek kerohanian manusia itu luar biasa. Dan hanya kekristenan, saudara, yang berpikir seperti ini. Di dalam agama lain, manusia mengatakan, oh ya kita berdosa, tapi masih bisa berbuat baik. Manusia berdosa masih bisa mencari Allah. Manusia berdosa masih bisa melakukan kebaikan. Di dalam kekristenan, semua omong kosong. Tidak bisa, saudara. Ya, dosa itu mematikan kita, sehingga kita tidak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, ini adalah hal pertama yang dia soroti tentang dampak dosa di dalam kehendak manusia. Ya, di dalam kehendak manusia, khususnya hal-hal rohani, manusia mati total. Nah, sekarang ada dampak dosa yang kedua, saudara, yang perlu kita pikirkan, yaitu adalah di dalam aspek yang lebih sempit. Dampak dosa di dalam kehidupan manusia itu juga nampak di dalam 10 hukum Allah. Ya, kalau tadi itu secara umum, sekarang lebih khusus lagi kita menyoroti dampak dosa terhadap 10 hukum. Nah, saudara perhatikan demikian. Di dalam 10 hukum, seperti kita tahu, itu biasa dibedakan menjadi first table, loh batu pertama, hukum 1-4. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, ingat kuduskanlah hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. 4 hukum yang pertama, itu ditujukan untuk Tuhan. First table. Dan di dalam poin ini, Calvin mengatakan, manusia gagal total mentaati. Ya, ini yang tadi kita bahas itu. Manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah, tidak mungkin mencari Allah, tidak mungkin bisa mentaati perintah Tuhan. Manusia gagal total di dalam kerohanian first table ini. Nah, second table, saudara, hukum ke-5 sampai ke-10. Hormatilah ayah ibumu, ya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, dan sebagainya. Di dalam second table ini, saudara, yang bersifat horizontal, yang ditujukan untuk manusia, ya, sesama manusia, manusia itu ternyata masih mampu untuk mentaatinya. Betul nggak, saudara? Dan nggak semua orang itu berzina, saudara. Nggak semua orang berdusta setiap hari. Nggak semua orang jadi pembunuh di dalam aspek fisik, ya. Mungkin membunuh secara rohani, ya. Nah, saudara lihat ada perbedaan dampak dosa terhadap 10 hukum ini. Di dalam first table, manusia itu di luar Kristus gagal total. Tetapi orang-orang di luar Kristus yang tidak mengenal Kristus, loh kok masih bisa berbuat baik, ya? Bekerjanya ya jujur, meskipun bukan orang Kristen, ya, keluarganya baik-baik, setia kepada istrinya, dia bukan pezina, ya, kerjanya juga dengan semangat, tidak menipu orang, tidak membujuk orang dan sebagainya. Nah, saudara, ini menimbulkan kepada kita
satu pertanyaan, kok bisa demikian? Kenapa? Kenapa di dalam aspek horizontal manusia itu masih bisa melakukan hal-hal yang baik, ketaatan kepada 10 hukum Tuhan, meskipun dia adalah orang yang berdosa. Ya, nah saudara, di dalam bagian inilah kita mengenal dan menghubungkan apa yang disebut dengan dampak dosa itu berkaitan dengan anugerah umum Allah. Nah, manusia, kata Calvin, memiliki banyak pengertian tentang 10 hukum, khususnya hukum ke-5 sampai ke-10, ya, yang bersifat horizontal itu, karena hukum-hukum tersebut lebih berkaitan dengan situasi kehidupan masyarakat. Dan di dalam bagian itulah, manusia masih bisa melakukan ketaatan, manusia masih bisa melakukan hal-hal yang baik kepada sesamanya. Nah, saudara, di dalam teologi reform, inilah yang disebut dengan konsep anugerah umum, common grace. Nah, Calvin mengatakan di dalam second table, yaitu hukum ke-5 sampai ke-10 ini tadi, di situ Tuhan masih memberikan anugerah umumnya, saudara. Sehingga meskipun manusia itu di dalam dosa, manusia masih bisa setia kepada pasangannya, bukan pezina. Manusia masih bisa berkata jujur, bukan pendusta. Ya, manusia masih bisa jadi orang yang baik, suka menolong, bukan pembunuh, dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam first table, hukum 1-4 yang berelasi dengan Allah, yang sangat bersifat rohani tadi itu, disitulah sama sekali Tuhan tidak memberikan anugerah umumnya. Jadi saudara harus bisa membedakan ini ya, sehingga di dalam relasinya dengan Allah, sekali lagi, dampak dosa itu lebih dahsyat ketimbang hal-hal yang bersifat earthly things tadi. Nah, ini masih ada hubungannya ya, antara earthly things dengan heavenly things. Di dalam hukum 1-4 itu kan heavenly things, hal-hal rohani, sudah. Tidak ada anugerah umum. Tetapi hukum ke-5-10 itu kan earthly things, hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat horizontal. Di situ Tuhan masih memberikan common grace, anugerah umum. Nah, saudara, anugerah umum ini apa? Anugerah umum ini sesuai namanya adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang, saudara. Baik orang percaya maupun bukan orang percaya. Namanya saja anugerah umum. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan berikan kepada semua orang, dan ini didasarkan kepada perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Matius, ya, Bapakmu di surga itu baik, memberikan hujan kepada orang benar dan orang jahat, memberikan matahari kepada orang benar dan orang tidak benar. Itu anugerah umum. Jadi Tuhan kan tidak membeda-bedakan, saudara. Ya, oh, yang anak Tuhan diberikan oksigen, yang bukan anak Tuhan tidak bisa menghirup oksigen mati. Enggak kan, semua diberikan. Nah, itulah definisi anugerah umum. Ya, tapi ingat ya, anugerah umum ini tidak menyelamatkan, saudara. Yang menyelamatkan nanti itu saving grace, anugerah yang menyelamatkan, atau kadang-kadang disebut dengan anugerah khusus, special grace. Jadi anugerah umum ini tidak menyelamatkan, diberikan kepada semua orang. Nah, inilah saudara jawabannya. Kenapa sekarang kita masih bisa melihat di dalam dunia ini ada kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif. Oh, di sana ada bencana alam, berbondong-bondong kita negara-negara membantu, ya. Di sana ada perang, ayo kita membantu sumbangsi, kasih makanan, obat-obatan. Ya, itu semua adalah di dalam konteks anugerah umum, earthly things, hal-hal duniawi. Tuhan masih memberikan anugerahnya. Ya. Nah, saudara, inilah hal pertama yang kita bahas pada pagi ini. Kita telah menjelaskan dampak dosa di dalam hidup manusia. Jadi saudara sekarang mengerti dibedakan jadi dua macam ya, heavenly things dan earthly things. Heavenly things tidak ada anugerah umum. Di dalam earthly things, hal duniawi, Tuhan masih memberikan anugerah umumnya sehingga manusia bisa hidup berfungsi seperti saat ini ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan saudara. Ketika kita berbicara tentang free will sudah selesai, dosa sudah kita bahas,
dampak dosa terhadap kehendak manusia sudah kita bahas. Sekarang pertanyaan terakhir, lah di mana kedaulatannya Allah? Ya, apakah dengan adanya dosa yang mempengaruhi kehendak manusia ini, kedaulatan Allah hilang lenyap di dalam dunia alam semesta ini? Jawabannya tidak, saudara. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang kedaulatan Allah. Di mana kedaulatan Allah? Saudara, nanti kita akan belajar istilah ini ya, kompatibilisme, sementara ini boleh diabaikan dulu. Nah, saya ingin masuk memulai, saudara di dalam teologi reform percaya kedaulatan Allah itu mutlak, saudara. Istilahnya itu determinisme, ya dari kata Inggris determine, yang menetapkan, menentukan. Jadi penetapan Allah, kedaulatan Allah di dalam pandangan teologi reform itu mencakup segala hal, saudara. Segala hal, ya. Baik hal besar, hal kecil. Tuhan Yesus ngomong, burung pipit yang tidak berharga jatuh ke bumi pun atas kehendak Bapakmu. Rambutmu di kepala yang tidak pernah kita hitung, Allah Bapak tahu jumlahnya. Hal-hal yang kita anggap remeh, tidak berarti, semua itu di dalam ketetapan dan kedaulatan Allah. Nah ini saudara yang sulit ya, termasuk adanya dosa dan kejahatan di dalam dunia ini, di dalam hidup manusia atau yang dilakukan oleh manusia. Semua itu di dalam ketetapan dan kedaulatan Allah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ya, nah, saudara-saudara, ini adalah satu doktrin yang agak sulit untuk diterima. Loh, kok Allah berurusan dengan dosa dan kejahatan? Memang, karena Alkitab mengatakan seperti itu, saudara. Di dalam providensi Allah, ya, campur tangan Allah terhadap ciptaannya, termasuk manusia. Bukan hanya itu terjadi di surga, ya, di bumi dan di ciptaan lainnya, saudara. Tetapi providensi Allah, kedaulatan Allah, campur tangan Allah itu juga terjadi di dalam kehendak manusia. Ini semua kehendak manusia itu dikendalikan dan digerakkan oleh Allah seperti yang Ia inginkan dan Ia tetapkan. Di dalam Amsal kan ada ayat terkenal, hati raja itu seperti aliran air di tangan Tuhan. Kemana dia mau bengkokkan, Tuhan gampang melakukannya. Tidak ada yang sulit, saudara. Ya. Bagaimana Tuhan membengkokkan hati Raja Persia sehingga mengizinkan siapa itu Nehemia boleh pulang kembali ke tanah perjanjian, itu semua adalah providensi Allah, saudara. Ya, maka saudara-saudara, di dalam poin inilah kita harus menjadi titik berangkat kita. Di dalam hal apapun, termasuk dosa dan kehendak manusia untuk berdosa melakukan kejahatan, semua itu ada di dalam penetapan dan kedaulatan Allah. Ya, jadi dia mengatakan Allah ketika ia menyatakan providensinya, dia membelokkan, membalik kehendak manusia, bahkan dalam hal-hal yang remeh sekalipun, manusia berada di tangan Tuhan. Jadi saudara, ini sekali lagi menegaskan kepada kita ya, manusia itu sebenarnya tidak punya free will, saudara. Kehendak kita itu tidak bebas mutlak. Oh, saya mau melakukan apa semau-mau saya. Tuhan tidak ada urusannya. Tuhan tidak berhak mengatur hidup saya. Oh, siapa bilang, saudara? Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Kehendak kita itu tidak bebas mutlak. Semua ada di tangan Tuhan. Ya, semua dikendalikan oleh Tuhan. Nah, saudara berpikirlah kalau gitu kita jadi robot, Pak. Tidak, ya. Nanti kita akan jelaskan, saudara. Sehingga Allah itu tidak menguasai kebebasan mereka, ya. Ini mungkin keliru ini terjemahannya saya ya. Allah menguasai kebebasan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya tadi adalah apakah manusia masih perlu bertanggung jawab atas dosa dan kejahatan yang dia lakukan? Saudara, di sini kita menemukan satu
pikiran di dalam keterbatasan kita, ketika kita mengerti, oh Allah berdaulat di dalam segala hal, termasuk adalah dosa dan kejahatan yang dilakukan, langsung pikiran kita, lah kalau gitu kita kan nggak perlu bertanggung jawab, karena semua ada di dalam penetapannya Tuhan. Ya, kita tidak pernah bebas mutlak, semua di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau saya berbuat dosa, berbuat kejahatan, ya saya nggak usah tanggung jawab, itu urusannya Tuhan. Betulkah demikian? Ternyata tidak. Nah, inilah saudara yang nanti kita kenal dengan istilah kompatibilisme. Artinya apa? Artinya penetapan Allah dan kehendak manusia itu berjalan bersamaan, saudara. Ya, kompatibel itu kan artinya sepadan, sejalan. Kehendak Allah, penetapan Allah, dan kehendak manusia itu tidak pernah bertubrukan, tetapi adalah berjalan bersamaan. Sehingga, saudara, ketika seseorang itu melakukan dosa dan kejahatan, meskipun itu berada di dalam penetapannya Tuhan, tidak ada yang kebetulan, orang tersebut harus tetap bertanggung jawab karena dia melakukan atas kehendaknya sendiri. Nah, sekarang kita akan jelaskan lebih mendetail. Kok bisa seperti itu? Saudara, Alkitab itu banyak misteri ya. Kalau kita bisa mengerti dengan baik, wah kita aman, saudara. Melihat realitas di dunia yang membingungkan ini ya, kita tenang, kita aman. Karena kita sudah memiliki perspektif yang benar. Sekarang kita akan masuk menjelaskan bagaimana teologi reform menjelaskan hal yang seolah-olah bertentangan ini. Saudara, Calvin membagi ya tingkatan penetapan determinisme itu menjadi tiga oknum, tiga pribadi, tiga tingkatan. Yang paling tinggi pasti Allah, di bawahnya Allah ada iblis, di bawah iblis ada manusia. Jadi saudara lihat manusia ini sebenarnya paling rendah, saudara. Dia di bawahnya iblis dan iblis di bawahnya Allah. Nah, penjelasannya seperti ini. Allah adalah pribadi yang tertinggi di dalam seluruh alam semesta ini. Ini kita tidak menyangkali, saudara. Dia yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Dia mencipta, dia yang juga mengizinkan dan menetapkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan sebagainya. Tidak ada hal yang terjadi di dalam seluruh alam semesta ini di luar kedaulatan dan penetapan Allah, termasuk kejahatan dan dosa yang kita lihat setiap hari ini. Ya, jadi Tuhan itu tidak pernah bingung, saudara. Loh, kok terjadi bencana alam? Loh, kok terjadi ini tiba-tiba Rusia serang Ukraina dan sebagainya. 3 tahun lalu kita mengalami COVID, Tuhan kebingungan, saudara. Loh, kok terjadi COVID ini gimana alam ciptaanku? Tidak, semua itu terjadi di dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Oke ya? Di bawahnya Allah, di Alkitab mengatakan, di situ ada pribadi yang namanya iblis dan manusia, saudara. Mestinya ada malaikat ya, tapi kita tidak bahas malaikat. Nah, saudara, di bawahnya Allah ada iblis dan manusia. Yang masing-masing pribadi ini memiliki kehendaknya sendiri-sendiri, saudara. Iblis punya kehendak, dia mencobai Adam, dia menggoda Tuhan Yesus, 40 hari puasa, dia setiap hari juga menggoda kita, menjatuhkan kita, kan itu kehendak, saudara. Dan kita manusia juga punya kehendaknya sendiri, yang kita bahas hari ini. Meskipun kehendak kita sudah jatuh di dalam dosa, kita mau sekolah di mana, kita mau menikah dengan siapa, kita mau berbisnis apa, itu semua kan kehendak, ya. Nah, nih, yang ketiga prinsipnya adalah, saudara lihat, di dalam semua peristiwa yang terjadi di dalam seluruh alam semesta ini, itu merupakan pertemuan, saudara, kehendak Allah dan manusia, atau kehendak Allah, iblis dan manusia. Ini semua peristiwa merupakan pertemuan kehendak dari ketiga pribadi ini. Kadang-kadang muncul Allah dan iblis saja. Ya. Misal, iblis mencobai Tuhan Yesus, mau menjatuhkan dia di padang gurun. Nah, itu antara Allah dan iblis. Iblis punya kehendak, Allah juga punya kehendak.
Di dalam kasus yang lebih jelas, ketiga-tiganya muncul, kasusnya Ayub, saudara. Allah, iblis, dan manusia itu muncul bersamaan. Ya, di dalam peristiwa kejahatan atau dosa yang dilakukan di dalam peristiwa Ayub. Ya, penjelasannya seperti ini. Kok bisa ketiga pribadi ini muncul? Saudara, seorang reform bernama Paul Helm, ya, di dalam bukunya John Calvin's Idea, ini belum sempat saya terjemahkan, dia memberikan grafik seperti ini, saudara. Antara Allah, Satan, dan manusia itu memiliki level yang berbeda. Artinya, saudara, yang paling tertinggi adalah Allah. Allah itu bisa memakai iblis untuk tujuannya. Di dalam kasus Ayub, saudara. Nah ini, ya. Dan iblis itu bisa memakai manusia di dalam kasusnya Ayub. Itu contoh paling jelas. Iblis pakai perampok-perampok untuk merampok hartanya Ayub, bunuhi anaknya Ayub, dan sebagainya. Nah, iya kan? Ada iblis, ada Allah yang mengizinkan, Allah memakai iblis, silakan lakukan. Cuma jangan ambil nyawanya. Wah, iblis senang, saudara. Dia pakai orang-orang jahat itu untuk menghabisi hartanya Ayub. Allah memakai iblis, iblis memakai manusia. Ya, tetapi dikatakan ini tidak bisa terbalik, saudara. Ayub tidak bisa memakai Satan atau Allah, tidak juga Satan bisa memakai Allah. Nah ini saya coret. Manusia tidak bisa memperalat atau memakai iblis. Oh bisa Pak, orang pergi ke dukun, cari pesugihan. Lah itu kan manusia memakai iblis, terbalik saudara. Itu yang realitanya adalah kita yang ditipu iblis. Ya, tidak ada ceritanya manusia itu memanfaatkan iblis murni, itu tidak ada. Yang ada adalah kita ditipu iblis, cari pesugihan macam-macam. Ini, jadi arahnya ini tidak bisa terbalik. Manusia tidak bisa memanfaatkan iblis. Iblis juga tidak bisa memanfaatkan Allah untuk tujuannya. Yang ada adalah Alkitab berulang kali mengatakan Tuhan bisa memakai kejahatan iblis dan manusia untuk tujuannya. Ini misteri, saudara. Tapi ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, jadi saudara lihat bagaimana Allah di dalam Alkitab memakai bangsa Asyur, Babel, orang-orang yang jahat dipakai oleh Tuhan untuk menghajar bangsa Israel supaya bertobat. Oh, kalau gitu bangsa Asyur, bangsa Babel dipakai oleh Tuhan, maka mereka berjasa kepada Tuhan. Kejahatannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Oh, tidak. Tuhan tetap ngomong, aku akan menghancurkan Babel, aku akan hukum Asyur. Itu, saudara. Ya, jadi Allah bisa memakai dosanya manusia untuk mencapai tujuannya, tujuan Allah, tetapi pada saat yang sama, karena manusia telah berbuat dosa dan kejahatan, Tuhan akan menghukum manusia. Ini semua muncul di dalam Alkitab. Jadi arahnya selalu seperti ini, ya. Jadi saudara-saudara, kenapa manusia atau iblis tetap perlu bertanggung jawab atas dosa dan kejahatan yang mereka lakukan? Lah kan dipakai Tuhan, lah kan ditetapkan oleh Tuhan. Lah kok kita disuruh bertanggung jawab? Boceng li ini Tuhan. Oh, Cheng Li, saudara. Ya, nah, saudara, kenapa? Karena manusia atau iblis pada waktu melakukan semua dosa dan kejahatannya itu terjadi atas keinginan mereka sendiri. Nih jawabannya, saudara. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Kebetulan? Oh tidak. Tuhan Yesus ngomong, itu sudah ditetapkan dari kekekalan, saudara. Adalah lebih baik orang ini tidak usah dilahirkan. Ya, nah, itu sudah ditetapkan dari kekekalan. Oh, kalau gitu Yudas berjasa menjual Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mati dan terjadi penebusan. Kalau Yudas tidak menjual Tuhan Yesus, kita tidak diselamatkan. Maka Yudas tak perlu bertanggung jawab. Siapa bilang, saudara? Karena Yudas pada waktu menjual Tuhan Yesus, Alkitab berkata, dia orang yang serakah dan cinta uang. Dosa, saudara. Harus tetap bertanggung jawab. Ya, nah saudara-saudara, di dalam bagian inilah Calvin kembali mengingatkan kepada kita, Allah ya memakai kejahatan manusia sesuai dengan naturnya yang telah diberikan kepada dia. Jadi ketika
dikatakan Tuhan bekerja di dalam orang-orang yang berbuat jahat, itu artinya Tuhan tidak mencegah mereka untuk berbuat jahat seperti keinginan mereka. Nangkep nggak, saudara? Karena setelah manusia jatuh di dalam dosa, saudara, natur manusia itu kan berdosa. Kecenderungan hatinya berbuat kejahatan. Kejadian pasal 6. Itu memang natur kita. Sehingga di dalam hal inilah, nggak usah disuruh Tuhan, ya kita memang naturnya berbuat dosa, saudara. Tuhan itu hanya memakai kejahatan manusia untuk tujuannya yang mulia. Itulah sebabnya manusia atau iblis ketika berbuat kejahatan, meskipun Tuhan bisa pakai itu untuk kebaikannya, tetap harus bertanggung jawab. Saudara, kasusnya Yusuf ya, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Wah, itu kejahatan luar biasa, saudara. Kok ada kakak bisa tega ya melakukan hal itu kepada adiknya, menipu bapaknya lagi. Lalu kalau begitu, Tuhan bisa pakai semua kejahatan saudara-saudara Yusuf untuk kebaikan bagi bangsa Israel, yaitu memelihara mereka dari kelaparan. Lalu kalau gitu, mereka berjasa dong, nggak usah dihukum, nggak usah bertanggung jawab. Oh tidak, itu tetap kejahatan, saudara. Mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara, Paul Helm kembali mengatakan dan mengingatkan kepada kita, Calvin menekankan bahwa itu bukan di dalam diri Allah yang menyebabkan kejahatan, bukan Tuhan juga yang menanamkan kejahatan di dalam batin manusia, tetapi Tuhan hanya dalam tanda petik finding it, menemukan itu di dalam diri manusia. Karena kita memang sudah naturnya jahat, saudara. Nggak usah disuruh berbuat jahat, otomatis berbuat jahat. Ya, nah saudara, dan di dalam bagian inilah Tuhan hanya menemukan dan memakai kejahatan manusia untuk His own holy ends, tujuannya yang kudus. Ini sekali lagi misteri luar biasa di dalam Alkitab. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan kompatibilisme, saudara. Kehendak Allah, ketetapan Allah, menetapkan segala sesuatu, termasuk kejahatan dan dosa, tetapi pada saat yang sama, Tuhan itu bukan the author of sin, pelaku dosa. Bukan, sudah. Pelaku dosanya ya kita, manusia atau iblis. Karena kita melakukan itu semua karena natur kita yang memang sudah berdosa. Jadi ketetapan Allah, penetapan Allah, dan kehendak manusia yang berdosa itu berjalan beriringan. Biasa ilustrasi yang diberikan itu seperti rel kereta api itu, saudara. Ya, ada kanan dan kiri itu kan berjalan berbarengan terus. Nah, itu kehendak Allah dan kehendak manusia berbarengan, berjalan bersamaan untuk tujuan Allah. Nah, jadi saudara nangkep inilah arti daripada istilah kompatibilisme. Kehendak Allah, kehendak manusia berjalan bersamaan. Bukan Tuhan yang nyuruh manusia berbuat dosa. Bukan Tuhan the author of sin, pelaku dosa. Ya, tetapi adalah manusia melakukan dosa atas keinginannya sendiri. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua sekarang, kenapa manusia kok tetap perlu bertanggung jawab? Iblis kok tetap perlu bertanggung jawab? Nah, karena motivasi dan tujuan Allah dengan iblis dan manusia berbeda 180 derajat. Allah kudus, ya, iblis dan manusia berdosa. Tapi kehendaknya bisa berjalan beriringan. Karena motivasinya berbeda, tujuannya juga berbeda. Saudara, di dalam kasusnya Ayub ya, itu sekali lagi paling jelas. Motivasi Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan adalah untuk diuji imannya. Tapi motivasi iblis adalah untuk menghancurkan imannya Ayub. Secara fenomena sama, tetapi di baliknya ada motivasi yang berbeda. Ya, jadi inilah saudara, itulah sebabnya manusia ketika berbuat kejahatan tetap harus bertanggung jawab karena motivasinya tidak pernah ada yang baik di mata Tuhan, saudara. Tujuannya juga tidak ada pernah yang baik. Saudara-saudara, Calvin mengatakan
di dalam bukunya ini ya. Dia mengutip perkataan Agustinus. Ini kalimat menarik, saudara. Coba saya terjemahkan. Ketika Bapa memberikan anaknya mati di atas kayu salib, ketika Tuhan kita, the Lord, memberikan tubuhnya di atas kayu salib, ketika Yudas menyerahkan Tuhan, mengkhianati Tuhan Yesus, bagaimana itu terjadi di dalam satu peristiwa yang sama-sama menyerahkan, Bapa menyerahkan, Tuhan Yesus juga menyerahkan tubuhnya, Yudas juga menyerahkan gurunya. Bagaimana di dalam satu peristiwa yang sama ini Allah tetap benar dan manusia berdosa? Bingung kan? Di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus kan, di situ adalah Bapa, iblis juga memakai Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Bertemu satu titik, saudara. Alasannya ini, hal yang sama di mana Allah dan manusia lakukan, yang membedakan adalah motivasinya yang tidak sama. The motive was not the same. Tidak sama antara Allah dan manusia yang lakukan. Ini saudara jawabannya. Jadi di dalam peristiwa penyaliban, peristiwa Ayub, kita menemukan titik pertemuan Allah, manusia, dan iblis untuk satu peristiwa yang sama. Tapi Tuhan tetap kudus, Tuhan tetap tidak berdosa, manusia bersalah berdosa. Ini jawabannya, ya. Karena memang natur kita adalah berdosa, saudara. Nah, saudara, saya akan menutup materi kita dengan memberikan contoh tambahan tentang kompatibilisme ini ya, supaya saudara lebih mengerti. Ternyata di dalam semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia ini, selalu ada Allah, ada manusia, ada iblis. Kadang-kadang melibatkan dua, kadang-kadang tiga-tiganya muncul. Saya berikan beberapa contoh, saudara. Lihat, Kejadian 9 ayat ke-12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, ya kan? Dan ketika Tuhan mengutus Musa, Tuhan sedang ngomong kepada Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun. Benar, saudara. Ketika Musa balik, ayo keluarkan umat Tuhan dari Mesir. Wah, Firaun mengeraskan hati, tidak mau melepaskan sampai diberikan 10 tulah. Ya, ini ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Aspek Tuhan. Saudara lihat di dalam ayat pasal ke-7 ayat ke-13 juga dikatakan, tetapi hati Firaun berkeras dari dirinya sendiri sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Lihat saudara, ini dua aspek, Allah dan manusia. Tuhan mengeraskan Firaun, Firaun juga mengeraskan hatinya sendiri. Karena memang dia orang berdosa, dia tidak akan taat, saudara. Oh, lepaskan umatku, oh silakan. Tidak akan, saudara. Nah, dia orang berdosa kok, dia melawan Tuhan, dia pasti akan mengeraskan hatinya. Ya, ini kompatibilisme, contoh yang jelas. Satu contoh lagi, saudara. 1 Raja-Raja 12 ayat ke-10 dan ayat ke-15. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ayat 15, ini langsung melompat ya. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Disebabkan Tuhan. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobiam bin Nebat. Ini jadi ceritanya setelah kerajaan pecah, Yerobiam menaikkan pajak. Ya. Wah, rakyatnya mengeluh, jangan dinaikkan ini. Nah, orang-orang muda yang sepantaran dengan Yerobiam memberikan nasihat, tidak usah dengarkan keluhan rakyat, bahkan ngajari ngomong seperti ini, ya, ayah ini, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Wah, sombong saudara. Lu kok bisa begitu? Ayat 15 jawabannya saudara, Tuhanlah yang menyebabkan itu. Ada providensi Allah saudara di dalam kehendak Yerobiam. Supaya apa saudara?
supaya Tuhan menepati apa yang dikatakan perantaraan Ahia, ya. Ini. Jadi di balik peristiwa ini, di situ Tuhan bekerja. Memang tidak diomong ada iblis, ya. 1 Raja-Raja 22:22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Lihat, saudara. Kok Tuhan bisa memakai roh dusta untuk mencapai tujuannya yang mulia, kehendaknya, supaya Tuhan menjadikan penghukuman kepada Saul, ya, menimpakan malapetaka kepadamu. Ini, saudara. Jadi di balik satu peristiwa dosa dan kejahatan, di situ ada kedaulatan Allah. Ini bukan kebetulan, saudara. Contoh lagi, ya. 2 Samuel 17 ayat 14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ini ceritanya Absalom memberontak kepada Daud, bapaknya. Meminta nasihat kepada Husai dan meminta nasihat kepada Ahitofel. Ya, Ahitofel ini penasihat perangnya Daud, saudara. Dia tahu segala strategi Daud. Dia mengerti jeroannya Daud. Kalau hari itu Absalom, saudara, nuruti nasihatnya Ahitofel, pemberontakannya pasti berhasil, saudara. Karena ini penasihat perangnya Daud kok. Tapi Tuhan itu bekerja dengan misteri. Nasihat Ahitofel yang baik ini bisa ditolak oleh Husai, saudara. Sehingga dia mendengarkan nasihat, ditolak oleh Absalom, sehingga dia mendengarkan nasihat Husai, orang Arki itu. Di balik itu supaya apa? Pemberontakannya Absalom gagal. Ini, saudara. Providensi Allah, kedaulatan Allah. 2 Samuel 16 ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ini ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Ya, biarlah dia dan biarlah dia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Ini anak buahnya Saul itu, ya, siapa namanya? Saya agak lupa, yang mengutuki Daud itu, ya, di pinggir sungai itu. Daud ngomong, biarkan dia mengutuk, sebab Tuhan yang menyuruh dia berbuat demikian. Intinya di situ. Daud ngerti, saudara, ya, ini Tuhan yang menyuruh dia, biarkan dia mengutuk, jangan dibunuh, ya. Nah, ini. Jadi saudara lihat, di balik semua kejahatan selalu ada providensi Allah, kompatibilisme, ketetapan Allah dan kehendak manusia berjalan bersamaan. Contoh terakhir, saudara, Hakim-Hakim 14 ayat 4. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu dari Tuhan asalnya, ya. Hal itu dari Tuhan asalnya. Apa itu hal itu? Yaitu Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Sampai kasus Simson cari jodoh dari orang Filistin, ya, itu pun di dalam ketetapan dan kedaulatan Allah. Saudara, Simson mencari istri kepada orang bangsa Filistin itu kan satu pelanggaran, saudara, satu dosa, ya. Tapi Alkitab ngomong, hal itu berasal dari Tuhan asalnya. Supaya Simson mencari gara-gara terhadap orang Filistin lalu membantai orang Filistin. Itu tujuan Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai dosanya Simson yang playboy ini untuk menghabisi orang Filistin. Ya. Nah, saudara sekalian, inilah beberapa contoh, ya, kompatibilisme, ketetapan Allah dan kehendak manusia berjalan bersamaan untuk tujuan
Allah yang mulia. Ini misteri ya, tapi inilah yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi sekarang kita sudah menyelesaikan PA kita selama 2 minggu ini, kedaulatan Allah, dosa, dan kehendak bebas manusia. Saya harap saudara bisa merangkai ketiga topik ini. Kalau kurang jelas, tinggal dilihat lagi ya rekamannya, supaya kita semakin mengerti. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kita boleh masuk di dalam tanya jawab, saudara. Silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan.